Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku HKBP dari nomor 450 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Jumat 22 April 2022 dari kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 mengatakan, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Dalam bahasa Batak Toba, apalah Tuhata Yesus Kristus dohot debata amatta nama kaholongi hita jala mangalehon apulapul namian totong dohot pak kirimon nadinggan sian asimi rohanai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hidup adalah penderitaan. Demikian yang sering kita dengar dalam perbincangan sesama. Penderitaan menjadi sebuah persoalan klasik dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia dan selalu ada sepanjang manusia menjalani kehidupannya masing-masing. Kekerasan oleh manusia kepada yang lain di dunia ini tak urung membuat manusia bisa merasa ditinggalkan oleh Allah dan mempertanyakan kemalangan tersebut kepada Allah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demikian pertanyaan Yesus di penghujung nyeri salib. Jeritan misterius ini tidak dapat dijelaskan, tetapi satu hal pasti, Yesus menghadapi penderitaan dan kematiannya secara sungguh-sungguh. Dalam teologi Kristen, penderitaan di atas menghadirkan misteri yang besar. Mengapa Yesus bisa merasa ditinggalkan? Mengapa Allah meninggalkannya dalam penderitaan? Terkadang Allah mengizinkan kita melalui masa-masa sulit seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau krisis. Layaknya Ayub, Tuhan mengajar kita melalui penderitaan yang kita alami agar kita menghargai penderitaan terbesar yang dialami oleh Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus kita dari dosa kita. Ketika kita bergantung kepadanya, daripadanya lah kita memperoleh penghiburan dan kekuatan. Kita sanggup menghibur dan menguatkan orang lain yang sedang menderita. Kata Yunani untuk penghiburan dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3, paraklesis, berarti datang untuk menolong
atau memberi dorongan. Yesus adalah Parakletos atau pengantara. 1 Yohanes 2 ayat 1. Roh Kudus juga merupakan Parakletos. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Pasal 15 ayat 26. Kata ini sangat kaya makna, sehingga Alkitab menggunakan berbagai kata untuk menerjemahkannya, yaitu penolong, penasihat, penghibur, dan pembela. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3, Paulus berkata bahwa Allah adalah Parakletos yang tak tertandingi, Bapa yang penuh belas kasih, dan Allah sumber segala penghiburan. Bahwa setiap pribadi Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita dalam penderitaan kita, ketika mengarahkan kita untuk memandang kepada Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus mengingatkan kita bahwa menolong satu dengan yang lain adalah kewajiban kita. Penderitaan menggerakkan manusia dari tingkat kehidupan binatang, yaitu bios, menuju tingkat kehidupan abadi, zoe. Tuhan dan manusia saling bekerja sama dalam proses pendewasaan tersebut. Penderitaan menjadi tanda bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan sangat bergantung kepada Tuhan, sekaligus ditolong, dinasihati, dibela, disertai, diberkati olehnya. Marilah kita memiliki kemampuan dalam memaknai kehidupan, bahwa hidup bukan hanya penderitaan, jika kita dapat melaluinya dengan mengandalkan Tuhan, dengan pertolongan dan penghiburannya. Beriman berarti berani menghentikan pertanyaan, mengapa aku harus menderita? Bersemangat mengelola kehidupan dengan teguh dan percaya bahwa Tuhan adalah penolong dan penghibur kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kami mengingat pengasihan-Mu kepada kami. Genapilah firman-Mu untuk senantiasa menolong kami dalam setiap kesulitan maupun penderitaan yang kami hadapi. Karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 450 ayat 1. Sungguh hatiku terhibur penuh, Tuhan selalu mengasihiku, karunia-Nya berlimpah selalu, yang utama kasih-Nya bagiku. Yesus kau milikku. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mana handphone? Ku matikan dulu. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.